Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Firakania Arman di channel YouTube aku. Nah, di minggu ini aku mau ngebahas tentang satu tema yang kebanyakan pada nanya sama aku, yaitu judulnya adalah kapan sebaiknya kamu mulai S2. Nah, pilihannya cuma dua sebenarnya. Either mau setelah lulus atau misalnya fresh graduate langsung S2, atau yang kedua nih, kayak aku kerja dulu beberapa tahun kemudian lanjut S2. Nah, kedua opsi ini sebenarnya ada plus minusnya. Dan di video kali ini aku mau ngebahas plus minusnya apa aja. Dari sekian banyak pengalaman aku mau ngebahas kalau misalnya kamu langsung aja S2 ke luar negeri, kalau misalnya yang pertama dapat funding atau dapat beasiswa atau dapat funding dari orang tua. Karena menurut aku itu suatu hal yang tidak bisa ditunda gitu. Dan kalau misalnya dapat beasiswa berarti kamu adalah orang-orang yang terpilih. Dan kalau misalnya kamu dapat funding dari orang tua, ya berarti orang tua kamu juga berperan dan udah yakin bahwa oh anaknya udah siap nih buat lanjut S2. Yang kedua, kamu langsung S2 kalau misalnya kamu tuh udah tahu passion kamu apa dan kamu ingin berkarir seperti apa. Dan yang paling penting adalah kamu harus tahu bahwa setelah kamu nanti lulus, kira-kira lapangan pekerjaan atau lapangan bisnis apa yang ingin kamu bangun setelah lulus S2. Karena sayang banget kalau misalnya kamu udah belajar 1-2 tahun, kemudian ternyata begitu pulang ke Indonesia atau begitu ingin berkarir di luar negeri, ternyata mata kuliah atau jurusan yang kamu ambil itu tidak banyak peminatnya atau tidak bisa diserap dengan maksimal. Sehingga kebanyakan antara kamu jadinya lulus S2 terus harus nyari kerja agak lama, atau misalnya dapat sih job tapi tidak sesuai dengan passion kamu. Menurut aku, kamu tunda dulu keinginan untuk S2 dan prepare dari sekarang, dari semenjak lulus, kemudian sambil mencari pekerjaan. Karena apa? Karena menurut aku kalau misalnya kamu belum tahu nih passion kamu apa setelah lulus S1. Terus yang kedua, misalnya kamu belum terlalu yakin bidang apa ya yang cocok sama aku, apakah yang aku sekarang kerjakan, yang aku sekarang favoritin banget nih buat belajar, apakah cukup diserap dengan job market yang akan ada setelah kamu nanti lulus. Terus misalnya yang ketiga, kalau misalnya kamu belum dapat funding, jadi menurut aku jangan terlalu maksain orang tua untuk biayain sekolah kamu, tapi menurut aku fokus aja untuk memperbaiki diri, mempersiapkan diri, bikin motivational letter yang bagus, persiapin IELTS yang bagus, misalnya kalau butuh GMAT atau GRE juga disiapin. Selama menyiapkan itu dan kamu juga sambil bekerja untuk mencari uang, menurut aku ini adalah satu waktu yang tepat untuk bisa belajar dan mempersiapkan itu semua. Jadinya nanti ketika kamu udah siap untuk S2, kamu bisa masuk ke universitas-universitas yang top dan yang lebih bagus lah. Dan kemungkinan kamu untuk dapat beasiswa itu jadi lebih besar karena kamu juga sudah cukup dewasa dan sudah cukup ada jangka waktu yang cukup untuk bisa mempersiapkan itu semua. Kamu tunda dulu untuk bekerja dulu kalau misalnya kamu belum tahu industri apa yang cocok atau yang bisa menerima kamu setelah kamu nanti lulus S2. Atau kamu belum nemu beasiswa yang pas, atau kamu nggak punya jiwa entrepreneur. Karena kalau misalnya menurut aku jiwa entrepreneur tuh perlu dipupuk ya. Kalau misalnya kamu nggak bisa diserap oleh industri-industri ketika nanti lulus, kamu juga kalau punya jiwa entrepreneur tuh ada plan B gitu untuk mempersiapkan masa depan kamu setelah nantinya kamu lulus S2. Kalau misalnya kamu juga nggak punya preference spesifik, aduh mau jurusan apa ya nanti setelah buat ngambil S2 nih, nggak tahu nih buat jurusan apa. Nah, di waktu kamu untuk bekerja sekarang ini, kamu bisa mikir-mikir juga, kira-kira cocok finance atau bisnis ya? Atau misalnya, marketing nih lebih hits gitu, lebih bisa lebih bermanfaat bagi karir aku ke depannya. Nah, itu tuh baru bisa kelihatan dan kamu baru bisa tahu biasanya setelah kamu menjalani dunia kerja. Seperti aku rasakan ketika aku memilih untuk jurusan apa nih yang cocok buat aku S2. Kalau mau cerita tentang aku, kenapa aku akhirnya ngambil finance, padahal sebenarnya S1 aku sebenarnya business management, spesialisasinya tuh sebenarnya di human resource. Kemudian aku akhirnya ngambil S2 di bidang finance, itu juga sebenarnya kecemplung, karena yang pertama adalah aku tiba-tiba out of nowhere bekerja di Central Banknya Indonesia. Terus kemudian karena kayaknya jadi trademark aku di CV aku sangat finance, terus kemudian beasiswa yang paling banyak peluangnya adalah di bidang finance juga. Terus akhirnya aku merasa kayaknya aku akan berkarir di bidang ini lebih lama lagi. Jadi aku butuh untuk
belajar lebih dalam di bidang finance. Kenapa akhirnya aku ngambil finance. Terus ketiga, alhamdulillahnya memang bidang ini banyak juga lapangan pekerjaannya. Jadi ketika aku S2 lulus, kemudian aku cari kerja di sini, alhamdulillahnya dapat di bidang finance juga. Jadi alhamdulillah CV aku sejalan lah dari awal sampai akhirnya bisa ada di titik sekarang. Jadi menurut aku, pikirin baik-baik lagi, nggak usah buru-buru buat S2, karena yang terpenting adalah bukan ijazahnya, tapi ilmunya yang bisa bermanfaat di kehidupan kamu selanjutnya. Jadi selamat berpikir, mudah-mudahan ini jadi inspirasi kamu buat berpikir apakah ngambil S2 sekarang atau tunggu dulu dan bekerja dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!